Guys, yang lagi viral nih ya, rekening teman-teman PMI banyak yang kena blokir PPATK atau Bank Indonesia ya. Ada yang BRI, ada yang rekening bank lain, yang rekening itu dikatakan dormant atau mati suri atau tidak digunakan dalam beberapa waktu. Nah, aturannya dulu dormant itu sekitar 1 tahun ya, 12 bulan nggak ada kegiatan aktivitas. Memang dari dulu itu sudah dinonaktifkan oleh pihak bank, karena saya pernah mengurus juga rekening dormant itu selama 1 tahun lebih nggak digunakan, kemudian kita nggak bisa transaksi, tapi uang kita nggak hilang ya, kita aktifkan lagi baru kita buat bisa transaksi. Nah, aturan terbaru itu sekarang itu 3 sampai 12 bulan nggak ada transaksi, maka rekening akan didormankan, ditidurkan. Jadi tidak bisa untuk terima transaksi, tidak bisa juga untuk mengirim transaksi. Nah, hal ini banyak teman-teman PMI di luar negeri itu yang akhirnya kena imbas, karena mereka itu biasanya memang jarang ngisi rekening. Rekening kadang diisi belum tentu setahun sekali, tapi di sana ada uangnya, dan banyak teman-teman yang panik. Sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini itu sudah terjadi di Taiwan. Jadi rekening pos Taiwan itu juga banyak yang didorman atau diblokir, bahkan tidak bisa dipakai ya, dan mereka harus mengaktifkan ulang ke rekening pos itu. Nah, di Taiwan itu tujuannya adalah karena banyaknya penipuan dan banyaknya rekening dipakai untuk penipuan. Jadi kalau di Taiwan itu banyak rekening pos milik baik PMI ataupun bukan PMI itu dibeli oleh orang lain, digunakan untuk transaksi pencucian uang, dan banyaknya penipuan di Taiwan akhirnya banyak rekening dinonaktifkan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki rekening yang bisa mengaktifkan kembali. Dengan begitu nanti akan terlihat, oh, rekening ini tanpa pemilik, rekening ini tanpa ada yang punya. Nah, itu nanti yang akan diidentifikasi sebagai pencucian uang. Nah, yang terjadi di Indonesia itu sama persis dengan yang diterapkan di Taiwan. Jadi teman-teman semuanya, karena banyak sekali kan penipuan di Indonesia itu menggunakan rekening orang lain. Kalau teman-teman yang pernah ketipu, itu biasanya transfer ke rekening orang lain, ke rekening siapa, yang menipu siapa gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, karena memang penipuan di Indonesia hari-hari ini luar biasa banyak, maka pihak PPATK itu memperketat atau menyamakan aturan itu seperti di Taiwan. Rekening teman-teman yang tidak terindikasi aktif itu didormankan. Kenapa kok begitu? Karena biasanya begini, rekening teman-teman yang dibeli orang lain, kemudian dipakai untuk menipu orang, kemudian dia sudah lupa PIN-nya, otomatis dia tidak bisa login lagi. Dan teman-teman yang jual rekening otomatis tidak peduli lagi atau melupakan rekening itu. Nah, itu kan rekening biasanya untuk penipuan, untuk pencucian uang, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalau didormankan, tidak bisa diaktifkan kembali, atau kalau bisa dipukul rata semuanya di Indonesia itu harusnya semua rekening dinonaktifkan, jadi semua orang bisa mengaktifkan kembali. Itu nanti akan meminimalisir penipuan-penipuan yang menggunakan rekening orang lain. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana kita yang ada di luar negeri? Terus rekening kita diblokir, bukan diblokir, didormankan, ditidurkan, tidak bisa transaksi. Sebenarnya ada caranya. Nah, saya baca dari detik.com. Itu caranya seperti ini. Di sini ada formnya, kemudian teman-teman bisa mengisi formnya, kemudian nanti akan ada tenggang waktu 15 hari sampai rekening teman-teman itu bisa aktif kembali. Itu caranya ya, yang di share oleh detik.com, karena yang share ini Detik, saya juga percaya aja. Jadi walaupun teman-teman semuanya ini banyak yang mengeluh ya, ini kenapa seperti ini, tapi ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mungkin pernah kena tipu atau seperti apa. Jadi ya pasti ada efeknya seperti ini ya teman-teman semuanya. Semoga dari pihak PPATK ataupun dari pihak bank-bank itu ada perwakilan di luar negeri, sehingga teman-teman, atau perwakilan online lah yang video-video call gitu, sehingga teman-teman yang rekeningnya didormankan itu bisa diaktifkan secara online. Nah, itu sebenarnya solusi terbaiknya adalah bisa mengaktifkan rekening dorman secara online, tidak harus datang ke cabang terdekat, karena kasihan kemarin tuh ada beberapa TKI yang sudah mengadu ke banknya, katanya dia harus datang ke cabang dia tempat pembuatan rekeningnya. Dan kalau di luar negeri kan masa pulang cuma mengaktifkan rekening saja, padahal pulang itu tiketnya juga biayanya besar sekali, tidak cukup 10 juta untuk cuti, apalagi cuti di rumah ada keluarga, ada ini ada itu, pengeluarannya besar sekali. Jadi sebenarnya dilema.
Sebenarnya bagus untuk mendormankan rekening-rekening tidak aktif, itu sebenarnya bagus untuk mencegah penipuan-penipuan yang lebih marak lagi ke depannya. Tapi yang kena imbas itu teman-teman PMI yang ada di luar negeri. Semoga ada solusi terbaik untuk hal ini ya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu caranya gimana, ini bisa diklik tautan di sini. Ini dari Detik, jadi ini aman sekali. Insya Allah aman. Dan saya coba juga ya, dan hasilnya seperti ini.